Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan membahas satu permasalahan di bidang hukum pidana yang sangat sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi semoga ini tidak terjadi dengan kita ataupun dengan keluarga kita. Nah, hal yang mau saya bahas adalah apakah suami atau istri yang selingkuh itu bisa dipidana. Jadi untuk menjawab ini saya akan bagi pembahasannya dalam 4 bagian teman-teman. Yang pertama, bahwa suami dan istri yang selingkuh itu tidak bisa dipidana kalau perselingkuhan itu tidak terbukti adanya perzinahan. Jadi misalnya kalau suami atau istri yang selingkuh itu hanya ketahuan pegang-pegangan tangan, kemudian jalan-jalan ke mall atau yang lain-lain, artinya di sana tidak ada bukti perzinahan, maka itu tidak bisa dipidana. Oke? Tapi kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam perselingkuhan itu sudah terbukti adanya yang namanya perzinahan ataupun gendak ataupun dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai overspel, maka itu bisa dipidana. Tapi pidananya bukan pidana perselingkuhan karena di dalam KUHP tidak dikenal yang namanya perselingkuhan. Tetapi suami atau istri yang selingkuh dan terbukti adanya perzinahan itu bisa dipidana dengan pidana perzinahan. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perselingkuhan suami atau istri yang telah terjadi perzinahan, ini bisa Anda temukan di dalam pasal 284 KUHP, baik itu di ayat 1 maupun di ayat 2. Di dalam pasal 284 ayat 1A dikatakan bahwa seorang laki-laki yang sudah menikah kemudian melakukan tindakan overspel atau gendak ataupun perzinahan itu bisa dipidana maksimal 9 bulan. Demikian juga dengan pasal 284 ayat 1B bahwa seorang wanita yang sudah menikah lalu kemudian melakukan perzinahan dia juga bisa dipidana maksimal 9 bulan. Tetapi ternyata teman-teman bukan hanya suami atau istri yang selingkuh itu yang dipidana, tetapi orang lain yang menjadi selingkuhannya itu juga bisa dipidana. Ini bisa Anda lihat di dalam pasal 284 ayat 2, baik itu di poin A dan di poin B dikatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana maksimal pidana 9 bulan penjara. Jadi saya ulangi bahwa perselingkuhan itu baru bisa dipidana kalau di dalam perselingkuhan itu sudah terjadi yang namanya perzinahan. Oke? Kemudian yang ketiga teman-teman, perselingkuhan dengan perzinahan ini baru bisa dipidana kalau sudah ada pengaduan. Jadi perzinahan ini adalah delik aduan. Apa itu delik aduan? Dia akan menjadi sebuah delik pidana kalau ada yang mengadu. Dan yang mengadu itu haruslah pasangan dari suami atau istri yang melakukan perzinahan tersebut. Jadi kalau misalnya si istri yang melakukan perzinahan, maka harus suaminya yang melakukan pengaduan. Tidak boleh misalnya orang lain, mertuanya, tetangganya, anaknya dan segala macam. Tetapi harus pasangannya. Lalu kemudian poin yang keempat yang perlu Anda cermati adalah bahwa di dalam sistem hukum pidana kita bahwa hukum pidana itu adalah sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Jadi kalau ada misalnya suami atau istri yang melakukan perzinahan tidak langsung diadukan. Biasanya seperti itu ya. Tapi ada proses ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan. Misalnya melalui rembuk keluarga, baik itu keluarga si istri maupun keluarga si suami, ataupun adanya perdamaian antara si suami atau istri maupun dengan selingkuhannya dan segala macam. Ini ada proses-proses yang bisa dilakukan kalau memang di sana tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai dan segala macam, barulah kemudian itu bisa diadukan ke pihak yang berwajib. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.